Manusia adalah sosok makhluk Allah yang terbaik, yang dimuliakan, sehingga makhluk lain diperintahkan untuk tunduk dan merunduk kepada manusia. Iblis dan malaikat diperintahkan untuk tunduk kepada Nabi Adam alaihi salam sebagai bentuk kemuliaan manusia di depan makhluk yang lain. Akan tetapi manusia diciptakan Allah ke dunia ini untuk menyembah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia yang terbaik, termulia di sisi Allah adalah manusia yang paling tunduk kepada Allah, yang paling baik ibadahnya. Semakin baik ketakwaannya kepada Allah, maka dia akan semakin baik nilai dan posisinya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat bahwa setiap manusia pasti akan mati. Tiada yang bisa memajukan atau memundurkan jadwal kematian. Kalau memang Allah sudah berkehendak akhir batas umur kita, maka itulah ajal akan datang kepada kita. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikuli umatin ajal, dan setiap umat akan tiba datang ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, maka ketika datang kematian bagi mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan bisa diundurkan meskipun sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak bisa diajukan meskipun sesaat. Namun sebelum kematian itu datang, maka kita harus berusaha untuk sering-sering mengingat kematian. Mengapa? Karena ketika kita lupa dengan kematian akan sangat rugi lantaran tidak mempersiapkan bekal kematiannya. Sehingga yang ada apa? Penyesalan dan penyesalan sampai datangnya hari akhir nanti. Maka sering-seringlah kita ini mengingat kematian. Bagaimana cara kita mengingat kematian? Pertama mungkin biasakan menjenguk, menengok orang yang sakit. Semua orang yang sakit memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain, ke dokter misalnya. Terkadang bukan bantuan obat saja, uang saja, atau bantuan ambulan mungkin. Akan tetapi boleh jadi hanya butuh teman untuk curhat, perhatian dan nasihat. Bagi kita yang memiliki uang, boleh membantu dengan keuangan kita. Atau yang memiliki ambulan atau mobil, membantu dengan mobilnya. Bagi yang tidak memiliki uang dan mobil, boleh juga membantu dengan mendoakan orang yang sakit atau menemaninya, sekedar menemani ngobrol. Kadang-kadang orang sakit itu tidak hanya sakit badannya, tidak hanya sakit lahirnya, tetapi juga sakit batinnya. Mungkin dia butuh teman curhat. Kita kasih nasihat kepada dia, sehingga dengan nasihat yang kita berikan mungkin akan meringankan sakitnya. Dan menjenguk orang sakit ini sebagai tanda mengingatkan kita akan datangnya kematian. Yang kedua yang bisa kita lakukan apa? Melihat kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Agar kita lebih mengetahui dan memahami, bahkan boleh jadi merasakan bagaimana kematian, maka menjadi penting melihat dan mendekat kepada seseorang yang sedang mengalami sakaratul maut. Bisa jadi saudara kita kemarin dia masih ngobrol dengan kita, masih canda, tawa, masih ngopi sama kita. Sekarang bisa jadi saudara kita itu sudah dimandikan. Maka cukup bagi kita nasihat akan kematian. Makanya kalau kita sedang takziah atau melawat kepada saudara kita yang meninggal, ayolah berpikir, Kang, Dik,
Kemarin kita masih ngobrol bareng. Tadi malam kita masih bercanda bareng. Kok tiba-tiba sekarang kamu sudah dimandikan, gerak aja enggak. Bisa jadi besok hari aku juga akan dibegitukan. Kalau kita melihat orang yang meninggal, lalu dipakaikan kain kafan, cobalah berpikir, sekarang saatnya dia yang dikafani. Bisa jadi esok hari saya yang dikafani. Dengan mengingat kematian seperti itu, insya Allah hati kita akan menjadi lembut. Hati kita akan menjadi halus. Ketiga, yang bisa kita lakukan ketika untuk mengingat kematian apa? Melawat atau takziah. Sebagai seorang muslim memiliki 4 kewajiban terhadap orang yang meninggal. 4 kewajiban itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kalau sebagian umat muslim yang lain sudah melakukan, maka gugur kewajiban bagi orang yang belum melakukan. Itu namanya fardu kifayah. 4 kewajiban itu adalah memandikan, mengafani, menyolatkan, dan yang terakhir adalah menguburkan. Jika tidak ada yang melaksanakan keempat hal tersebut walaupun satu orang, maka satu kampung atau satu daerah tersebut bisa mendapatkan dosa semuanya itu. Melawat atau bertakziah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ini juga bisa menjadi pengingat sekaligus pelajaran bagi yang masih hidup agar melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Kafa bil mauti wa'idan wa kafa bil yakini zinnan wa kafa bil ibadati sulan. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Cukuplah keyakinan sebagai kekayaan dan cukuplah ibadah sebagai suatu kesibukan. Yang keempat yang bisa kita laksanakan untuk senantiasa mengingat kematian adalah membiasakan berziarah kubur. Cobalah sekali-kali kita berziarah kubur, lalu kita pegang dada kita sambil kita berpikir bahwa orang-orang yang di kuburan itu mereka juga pernah hidup seperti kita. Mereka juga makan seperti kita. Mereka juga bersosialisasi seperti kita. Namun sekarang mereka yang telah dikuburkan kira-kira menjadi apa? Hanya tinggal tulang, bahkan sudah berubah menjadi tanah kembali seperti sedia kala. Kita juga sama. Kita juga akan mengalami hal yang demikian itu. Pipi ibu-ibu, pipi, kasih bedak, kasih make up, belikan skincare yang mahal-mahal. Tetapi kalau ajal sudah datang, kira-kira berubah menjadi apa? Hanya tinggal menjadi makanan belatung. Ya kan? Kepala yang kita bangga-banggakan dengan kepintaran kita, dengan keilmuan kita. Ahli ini, ahli ilmu ini, ahli ilmu itu. Gelarnya berderet-deret. Karena otak mungkin dikasih kepintaran sama Allah. Tetapi ketika sudah meninggal, otak ini apa? Hanya menjadi santapan cacing tanah. Pasti kita akan mengalami hal yang demikian. Maka perbanyaklah kita ini mengingat kematian. Bisa jadi esok hari, bisa jadi waktu yang akan datang ini kita akan dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati, dan yakinlah bahwa kematian itu pasti akan datang dan seluruh amal perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut mereka.
Suatu saat mulut kita ini akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Tangan ini akan bicara kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi dengan apa-apa yang sudah diperbuat. Dan tidak bisa bohong. Kalau mulut mungkin bisa bohong, tapi kalau tangan dan kaki sudah berbicara, apalagi di hadapan Sang Qadi Rabbul Jalil, Hakim Agung Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa memanipulasi, tidak ada. Maka perbaikilah diri kita mulai dari sekarang juga, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulullah.